Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai, saya mau minta teman-teman untuk menghidupkan kameranya supaya kita boleh bersama-sama melihat satu sama lain walaupun tidak bertemu secara langsung ya, karena pasti kita juga sudah merindukan satu sama lain karena sudah setahun lebih kita tidak bertemu secara langsung. Jadi kami harapkan teman-teman boleh menghidupkan kameranya supaya kita boleh saling bersapa, saling bertukar sapa, bahkan saling melepas rindu walaupun hanya melalui Zoom ini. Oke, hari ini merupakan pengisian pertama PKK dan AKK nama Poso GKPS Padang Bulan dengan tema refresh. Nah, di awal dengan pengisian pertama diawali dengan tema refresh dan tema ini akan dibukakan oleh abang kita, Abang Jupa Haloho. Kepada Bang Jupa saya ucapkan selamat datang dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, teman-teman, karena ini pengisian pertama kita di tahun ini, saya rindu untuk bertanya kepada dua orang yang beruntung pada hari ini. Yang pertama mewakili PKK dan yang satu lagi mewakili AKK. Untuk yang mewakili PKK, saya mau bertanya kepada Kak Eci Damani. Halo Kak. Halo Kak Eci. Halo. Halo, shalom Kak. Shalom. Saya mau bertanya, apa yang boleh Kakak rasakan selama menjadi pemimpin kelompok kecil, terutama di masa pandemi saat ini? Silahkan berbagi, Kak. Yang saya rasakan, ya pasti rindu bertatap muka langsung sama adik-adik. Kemudian tantangannya, ya diri sendiri. Sebagai PKK harus konsisten mengingatkan adik-adik mengajak kelompok lewat online kan gitu. Tapi kadang-kadang banyak kesibukan mereka, kesibukanku pribadi juga kadang karena sudah udahlah nanti aja. Tapi ya kembali ke diri sendiri lagi gitu. Terima kasih, Kak, sudah mau berbagi. Kemudian salah satu orang beruntung yaitu untuk AKK kepada Kak Cynthia. Shalom, Kak Cynthia. Ya, shalom. Aku mau bertanya, apa yang boleh Kakak rasakan ketika Kakak bergabung dengan kelompok kecil menjadi seorang AKK, terlebih ketika di masa pandemi saat ini? Untuk masa pandemi saat ini yang aku rasakan, PKK-ku sangat mensupport, sangat mendukung dalam setiap hal. Memang kami selalu sharing ya dari WhatsApp. Jadi setiap perkembangan PKK-ku selalu tahu lah apa yang sedang kami alamin dan memang selalu PKK kami mendoakan apa yang sedang dalam kami alamin gitu. Ya, terima kasih Kak. Ternyata ada banyak hal, kesan, dan bahkan tantangan ketika harus mengikuti kelompok kecil, bergabungan kelompok kecil, menjadi seorang PKK dan juga menjadi seorang AKK di masa pandemi saat ini. Nah, nanti kita akan di-refreshkan kembali, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dari lagu kita yang pertama, I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Teman-teman boleh bernyanyi ya di tempatnya masing-masing. Down
Kita bersatu dalam doa. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau ya Bapa, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang penuh dengan kasih setia, yang selalu menyertai kami, boleh melakukan setiap aktivitas kami di dalam satu hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh berkumpul bersama melalui Zoom ini Tuhan, untuk melakukan pengisian PKK dan AKK, nama Postur KPS Padang Bulan. Tuhan, mungkin saat ini hujan deras, Bapak, tapi biarlah itu tidak mengganggu sinyal kami, jaringan kami Tuhan, ketika kami akan mengikuti pengisian ini. Engkau yang memberkati juga Bang Jupa yang akan memberitakan firman-Mu, supaya beliau boleh memberitakan firman Tuhan, dan kami semua boleh mendengarkan, bahkan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, ampuni kami ketika kami juga tidak memulai pengisian ini secara on time. Biarlah Tuhan untuk pengisian ke depannya, bahkan setiap kegiatan ke depannya, kami boleh memulainya secara on time ya Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan pengisian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melihat sebuah video terkait dengan kelompok kecil. Sudahkah kita bergabung di dalam sebuah kelompok kecil? Inilah waktunya. Apa saja sih yang terjadi dalam sebuah kelompok kecil? Ada yang namanya persekutuan, pembelajaran, saling terhubung, bahkan saling mendoakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani 10 ayat 25. Yang kita temukan dalam kelompok kecil, ada dorongan, dukungan, diterima. Karena kita lebih kuat ketika kita bersama. Kita lebih baik ketika kita bersama. Kita diciptakan untuk bersama. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Kelompok kecil terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, bertumbuh bersama menjadi sama seperti Yesus, berteman, menjadi sebuah keluarga. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Tesalonika 5 ayat 11. Saya, kamu, dan kita menemukan tempat kita hari ini. Tadi di video kita melihat ada beberapa ayat yang mendukung bahwa kita harus mempunyai kelompok kecil. Karena di kelompok kecil kita bisa merasakan adanya persekutuan, belajar bersama, saling mendukung, bahkan saling mendoakan satu sama lain. Dan kita juga belajar dari kelompok kecil, kita bisa menjadi peduli kepada orang lain, peduli dengan sesama kita, bahkan kita juga tetap ikut mendoakan, merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Apa yang menjadi kondisi mereka, kita sama-sama rasakan di dalam sebuah kelompok kecil. Teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bang Jupa, kita mau memuji Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, bahkan menjadi sumber penghiburan bagi kita semua. Kita bernyanyi, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan
Baik, selamat malam semuanya. Malam, Bang. Halo Malam, semua. Malam, Bang. Bang. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk bisa belajar lagi, saling berbagi tentang keadaan pelayanan pemuridan kita dan kita bisa saling menguatkan. Sebelum saya melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi pengikut Tuhan. Kami bisa menjadi orang yang mengenal siapa Kristus dan memiliki iman kepadanya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, sehingga kami percaya kepadanya mengaku dengan mulut kami bahwa dia adalah Tuhan dan kami diselamatkan. Pada saat itu bukan saja kami menjadi orang yang diselamatkan, tetapi kami juga memiliki identitas yang baru, bahwa kami adalah murid Tuhan, murid Kristus, yang dipanggil untuk meninggalkan sesuatu di belakang kami dan berlari-lari terus ke satu arah, yaitu pengenalan yang utuh akan Kristus. Terima kasih kepadamu kami ucapkan untuk setiap orang yang Tuhan berikan dalam hidup kami, baik para pemimpin kelompok yang Tuhan sediakan, baik para pengurus, baik di remaja, di pemuda ini, bahkan juga kepada para penatua yang melayani, para situa kami, para syamas kami bersyukur kepadamu untuk kehadiran mereka. Tuhan, hari ini kami mau belajar lagi tentang kenapa kami harus terlibat di dalam kelompok kecil dan bagaimana kami harus menjalankan kelompok kecil kami. Kiranya anugerah Tuhan menolong kami supaya ketika firman Tuhan kami buka, kami baca, kami bisa memahaminya. Dan ketika implikasi firman Tuhan diuraikan, kami bisa merespons di dalam satu pemikiran yang dalam, permenungan yang dalam, dan kesiapan untuk menerapkannya. Ini doa kami ya Tuhan, sekali lagi kami mohon kiranya Tuhan yang mengurapi kami dan berbicaralah kepada kami, baik kepada hamba-Mu yang berbicara maupun kepada hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, sekali lagi perkenalkan nama saya Jupa Haluho. Kemudian saya saat ini melayani sebagai staf perkantas di Medan. Lalu saya sedang menjalani kuliah di Magister Divinitas di Jakarta, dan saat ini sedang menjalani proses ada namanya praktik pelayanan 1 tahun, dan saya melayani di perkantas juga gitu. Nah, lalu saya punya istri Bu Sitio, lalu namanya Apri, lalu anak kami ada 2, satu perempuan yang paling besar namanya Givi, lalu satu lagi namanya Gideon yang laki-laki. Lalu kami tinggal di Pasar 1, Tanjung Sari yang seberang Ring Road. Nah, kalau jemaat kami berjemaatnya di GKPS Tanjung Rejo. Hanya setelah kami pulang ke Medan, kami belum melapor gitulah ya, karena masih kami selalu masih mengikuti kebaktian ibadah-ibadah di tempat di gereja saya sebelumnya di Jakarta, tempat praktek waktu itu. Gitu. Saya pikir itu saja perkenalannya. Nah, waktu Desi meminta saya untuk mencoba membukakan lagi tentang apa sih yang kita sebut sebagai kelompok kecil, kenapa kita harus terlibat dalam kelompok kecil. Lalu juga memang kita kan berhadapan dengan dengan satu keadaan yang membuat kita harus berpikir ulang. Kita harus berpikir ulang pandemi yang berkepanjangan yang sudah 1 tahun lebih ini kita jalani, itu harus membuat kita memaksa ulang lagi bertanya kepada hal-hal yang esensi gitu. Jadi kita dipaksa untuk bertanya kepada hal-hal yang esensi, apa yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan akan kita kerjakan. Nah, salah satu pertanyaan penting yang terus kita harus ajukan adalah why do I do what I do? Mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan? Gitu. Itu satu pertanyaan yang terus-menerus harus kita pikirkan supaya kita tetap melakukan hal-hal yang esensi.
sama seperti ketika kita bicara tentang konteksnya kelompok kecil, maka kita harus memikir berpikir lebih dalam lagi, kenapa kita terlibat di dalam kelompok kecil gitu. Atau kalau kakak-kakak yang jadi pemimpin kelompok kecil, kenapa menjadi pemimpin? Mengapa memimpin kelompok kecil? Apa yang aku sedang kerjakan? Apa yang aku sedang perjuangkan? Apa yang kami sedang capai, sedang tuju, sehingga kami harus merelakan banyak kuota, banyak waktu, banyak energi untuk memimpin kelompok kecil. Nah, sebagai AKK, maka kita harus bertanya juga, kenapa kita harus lari ketika PKK kita menghubungi kita? Kenapa kita merasa itu seakan-akan satu peringatan dari Tuhan gitu ya? Kenapa begitu kita dihubungi oleh pengurus? Kenapa kita diliputi dengan berbagai ketakutan dan lain sebagainya? Nah, karena itu teman-teman, apa yang saya bagikan bagi kita hari ini hanya sebagai satu pemantik kita untuk kita berdiskusi di dalam kelompok kecil masing-masing. Kita mulai berpikir lagi, kalau sebagai AKK kita apa, sebagai PKK kita apa, dan nanti bisa didiskusikan di kelompok-kelompok kecil, baik dalam diskusi dengan teman-teman pengurus dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, saya minta respons dari kita dengan coba menjawab pertanyaan ini dengan di kolom chat saja, coba kita diskusikan gitu. Coba pikirkan, apa kelompok kecil bagimu? Lebih spesifik adalah begini. Apa hal yang paling menonjol dalam kelompok kecilmu yang jika itu tidak ada, maka kelompok kecil Anda sudah dianggap bubar gitu. Nah, boleh nggak ya sebentar saja dalam 1 menit saja kita menjawab ini, tulis di kolom chat ya. Oke, silakan. Apa hal yang paling menonjol dalam kelompok kecil kita yang kalau itu tidak ada, itu udah dianggap bubar kelompok kecil kita? Apakah chatnya terbuka untuk umum, Kak Desi? Terbuka ya. Oke. Ada orang yang mungkin berpikir ya perayaan kelompok kecil, perayaan ulang tahun, atau pertemuannya, atau teleponannya gitu, atau apanya gitu. Coba kita tuliskan gitu. Apa hal yang paling menonjol dalam kelompok kecil kita sehingga kalau itu tidak ada, maka kelompok kecil kita itu bisa dianggap bubar gitu. Komunikasi. Candaan dan gurauan, I see. Ya kan? Aktif komunikasi via WA. Oke. Persekutuan dan pertemuan. Itu saja. Oke. Sharing. Dari Shelna ada sharing gitu ya. Oh, Selna bukan Shelna. Melayani bersama. Good. Oke, good point. Oke, ada lagi? Doa dan belajar firman. Oh, PA bareng-bareng. Oke. Doa dan belajar firman. Oke ya, saya pikir nanti kita bisa teruskan lagi. Jika tidak ada ketemu dalam seminggu udah dianggap bubar ya. Wah, berarti kalau baik ketemunya virtual ataupun ini ya, offline ya, online ataupun offline, kalau nggak ada pertemuan itu rasanya hidup kita akan hampa ya. Oke, thank you. Nah, akhirnya saya ingin berbagi tentang small group gitu ya, tentang secara khusus berkaitan dengan pemuridan berbasis kelompok kecil. Nah, pendekatan saya kita akan belajar dari pemuridan Yesus. Nah, lalu saya akan coba lihat apa implikasinya terhadap apa yang kita namai dengan pemuridan, lalu apa yang kita sebut sebagai apa implikasinya dalam kelompok kecil gitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal ayat yang ke 18 sampai 22,
Dan Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan demikian di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Lalu Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dari panggilan ini, maka kita melihat bahwa Yesus memanggil para murid itu untuk tujuan yang jelas. Apa yang kita maksud dengan tujuan yang jelas itu? Tujuan yang jelas itu adalah begini. Kalau kita lihat dalam struktur kalimat ini, maka dia mengatakan gini, ada ajakan, mari ikutlah aku. Lalu kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ketika Yesus memanggil seseorang menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, maka dia sudah punya maksud tertentu ingin mengharapkan apa pada orang itu. Nah, ada kamu akan kujadikan penjala manusia. Pola yang sama juga kita lihat. Yesus memanggil, siapa yang dipanggil? Orang-orang yang dikehendakinya. Untuk apa? Untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat mengikuti bagian ini, maka kalau kita lihat ada tiga aspek pemuridan yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama itu adalah aspek relasional. Ketika dia berkata, mari ikutlah aku, berarti ada satu aspek, yaitu aspek relasional. Lalu dikatakan, kamu akan kujadikan. Artinya, panggilan Yesus itu bukan hanya sekadar ikut-ikutan, tetapi karena Yesus punya sesuatu yang diharapkan terjadi pada orang itu. Itulah yang disebut sebagai misi para murid yang nanti akan kita sebut jadi pemuridan misional. Nah, lalu kita akan bicara tentang tiga aspek ini. Nah, pemuridan relasional. Nah, teman-teman yang terkasih, di dalam abad yang pertama itu, bahwa murid itu adalah seorang yang berjalan di belakang guru hingga memperhatikan pengajaran dan kehidupan guru secara nyata. Nanti kalau teman-teman nanti akan ingin mempelajari ini, ada buku yang berjudul Organic Discipleship. Nah, dia kasih ada overview tentang pemuridan di abad yang pertama. Dia bilang secara literal, murid itu adalah seorang yang berjalan di belakang gurunya. Artinya yang mengikuti gurunya kemanapun guru itu pergi, lalu dia memperhatikan pengajaran gurunya itu, lalu memperhatikan kehidupan gurunya di kehidupan nyata. Itulah sehingga kalau nanti kita lihat, saya pernah baca catatan, dia bilang begini, jadi kalau muridku, orang yang berjalan di belakangku, kurang lebih nanti dia akan memakai motif jubah yang sama, lalu dia akan menggunakan cara yang sama untuk cuci tangan, termasuk untuk cara memakan. Mau makan apa dulu dia. Jadi dikatakan persis, jadi biasanya gini, kalau dikatakan bahwa Desi murid Jupa, maka orang akan tahu kalau orang-orang yang mengenal siapa Jupa pasti tahu kalau melihat Desi pasti dia akan memiliki asosiasi yang kuat terhadap Jupa. Artinya begitu. Jadi kalau guru dan murid itu relasinya begitu dekat sekali. Nah, kalau kita lihat itulah kenapa teman-teman di dalam bagian ini bahwa pemuridan itu membutuhkan relasi. Jadi pemuridan itu selalu membutuhkan relasi. Tidak akan ada pemuridan yang berhasil tanpa adanya relasi.
Nah, ketika Yesus memanggil para murid, maka yang dipanggilnya itu adalah dia ingin para murid itu memiliki relasi terhadapnya. Itulah kalau kita baca tadi di Markus pasal yang ketiga itu. Menarik sekali begini. Ia memanggil orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Lalu ia menetapkan 12 orang. Untuk apa? Dia mengatakan bahwa untuk menyertai dia. Nah, menarik sekali kalau di dalam NIV beberapa terjemahan bahasa Inggris itu dia menggunakan apa? To be with him. Nah, teman-teman, to be with him. Jadi, ketika Yesus memanggil seseorang, maka yang dipanggil Yesus itu adalah agar orang itu memiliki relasi dengan Yesus. Nah, sehingga pemuridan itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada relasi antara seseorang dengan Yesus itu. Jadi tidak akan mungkin. Nah, di dalam relasi inilah yang kalau kita pahami sekarang itu bahwa relasi itu terbangun ketika ada satu pengakuan iman di dalam hati manusia bahwa kita mau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan itulah relasi yang memulai relasi pemuridan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman yang terkasih, itu di satu sisi adalah itu. Tapi di sisi yang lain juga, apa yang dimaksudkan dengan pemuridan relasional? Nah, kalau nanti kita lihat ya, nanti kalau kalian membaca di Markus pasal yang ke-8 itu, ayat ke-22 sampai Markus pasal ke-10 ayat yang ke-52, itu adalah satu cerita panjang perjalanan Yesus dari Galilea di Israel Utara menuju Yerusalem di Israel Selatan. Itu adalah satu garis panjang. Nah, di dalam pemuridan itu, di dalam perjalanan itu, Yesus menyampaikan 3 kali pengajaran tentang apa misinya dan siapa dia. Tetapi 3 kali juga murid gagal memahami akan siapa Yesus dan apa misinya di tengah dunia. Lalu 3 kali juga nanti Yesus memberikan pengajarannya yang baru terhadap mereka. Artinya apa? Bahwa begini, bahwa itulah pola yang diharapkan terjadi di dalam pemuridan. Nah, kalau begitu bagaimana implikasinya dalam kelompok kecil? Nah, teman-teman adalah begini. Pemuridan pada intinya adalah relasi sengaja yang kita ciptakan dengan orang lain, di mana kita ada unsur saling, ada resiprokal. Jadi saling memimpin, saling mengajar, saling memodelkan kepada satu sama lain apa artinya menjadi pembelajar seumur hidup yang mengikuti dan bertumbuh dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu teman-teman yang terkasih, ini yang mungkin harus kita pahami. Kalau kita selama ini kelompok kecil kita terbentuk karena dorongan pengurus, karena kita segan atau karena kita sungkan menolak ajakan pengurus, maka mungkin kebenaran hari ini menyadarkan kita bahwa bergabungnya kita dalam kelompok kecil itu bukan sekadar kita memenuhi tuntutan pengurus, atau bukan sekadar karena PKK kita selalu aja mengikut-ikutan. Tetapi itu karena kita sengaja menciptakan relasi. Artinya begini, kalau ini aku lihat ya di layarku ya. Nah, ada Desi, ada Kinski, ada Dileon. Waktu aku memutuskan membentuk satu kelompok bersama mereka, itu bukan karena begini, Des, aku lagi nggak ada kerjaan. Aku masih punya slot waktu 2 jam 1 minggu. Ayo kelompok. Bukan. Bukan karena kita lagi sempat. Bukan. Tapi karena kita sedang begini. Des, aku mau memodelkan hidup sebagai murid kepadamu. Mau nggak kau juga memodelkan hidup sebagai murid, hidup kemuridanmu kepadaku? Mau. Ayo kita kelompok lah kita ya. Lalu aku ngomong lagi sama Kinski. Kinski, aku dan sama Desi udah sepakat. Kami ingin saling menegur, saling memimpin, saling mengajar. Kami ingin saling memodelkan supaya kami mau bertumbuh. Gimana? Kamu mau nggak bergabung dengan kami? Mau. Nah, waktu kita mau, hubungi lagi Dileon. Kalau tiba-tiba Dileon bilang gini, nggak mau aku nggak mau berhubungan dengan ini. Gitu. Ya nggak apa-apa juga, ya kan? Tetapi gini, saya mau katakan begini, kalau kita sekarang sudah bergabung dengan kelompok kecil kita,
anggap saja ada 3 orang teman kelompok kecilmu ditambah 1 pemimpin kelompok kecil, istilah yang kita pakai di gereja, berarti ada 4 orang yang hari ini kita mulai sengaja berelasi dengan mereka. Jadi relasi sengaja yang kita ciptakan, kita yang menciptakannya. Jadi sekali lagi bukan karena ada waktu yang berlebih, bukan karena kita kurang kerjaan, bukan karena kita lagi PDKT sama dia, bukan. Tetapi karena kita mau menciptakan relasi yang sengaja. Nah, oleh karena itu teman-teman, di dalam konteks kita hari ini, maka saya ingin mengatakan begini. Salah satu indikator kelompok kecil yang sehat itu adalah adanya relasi yang dekat dan saling memodelkan di antara anggota kelompok kecil. Nah, teman-teman begini, anggota kelompok kecil di dalam tulisan saya, di dalam materi saya ini adalah PKK dan AKK. Nah, tapi saya perlu perjelas karena kita selama ini anggota kelompok kecil yang dimaksud adalah AKK, bukan. Tetapi begini, jadi ketika kita membentuk satu kelompok kecil kita itu sehat, itu ketika ada relasi yang dekat dan saling memodelkan. Nah, tadi senang gitu ya. Kalau ada yang diharapkan adalah pertemuan, ada relasi. Oke, itu baik sekali. Tetapi juga kita perlu pikirkan, apakah relasi yang kita bangun itu hanya dengan catatan kita ingin saling memodelkan apa arti menjadi murid Tuhan, atau sekadar karena kita mau ya karena kita dekat aja sejak dari dulu gitu. Kita sejak dari dulu, sejak marguru kita di gereja udah satu teman, udah sama kita gitu. Sejak sekolah minggu pun udah kawan dekat kita. Bukan sekadar itu, tetapi kita saling memodelkan. Jadi PKK memodelkan kepada AKK-nya, AKK memodelkan kepada AKK lain, AKK lain juga memodelkan kepada AKK lain, dan AKK lain memodelkan kepada PKK. Itulah kenapa kita bisa bertumbuh bersama karena begini, baik AKK maupun PKK sama-sama mau bertumbuh, saling memodelkan satu sama lain apa arti menjadi murid Kristus di kehidupan nyata. Begitu. Nah, itu poin yang pertama di dalam bagian ini. Lalu teman-teman, bagaimana kita bisa menciptakannya? Tentu saja kita bisa menciptakannya dengan adanya kebersamaan, pertemuan yang rutin, lalu ada keterbukaan, dan ada komunikasi yang saling memahami. Nah, lalu teman-teman mungkin berpikir begini, bagaimana kita bisa dekat? Kan kita nggak berpisah secara jarak, kita nggak bertemu lagi, nggak secara langsung dengan teman-teman kita gitu. Bahkan dengan terhadap PKK pun kita nggak bisa dekat. Lalu bagaimana caranya? Nah, teman-teman, saya mau katakan begini, Allah telah mengaruniakan kepada kita berbagai platform yang membuat kita bisa berelasi dengan orang lain sebelum pandemi ini datang. Harusnya itu tidak menjadi alasan bagi kita di dalam di dalam kelompok kecil kita. Nah, karena itu saya mau katakan begini, bahwa jarak itu bukanlah masalah, tetapi yang menjadi masalah itu adalah kita tidak interesan satu sama lain. Kita tidak ada interest kita untuk bertemu, untuk membangun relasi dengan orang-orang yang yang ada di dalam kelompok kecil kita. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Oleh karena itu di dalam bagian ini saya mau katakan begini, teman-teman coba kelompok kecil kita. Apakah kelompok kecil kita saat ini dibangun atau kita membangunnya karena kita ingin menciptakan atau kita ingin menjadi model kepada adik-adik kelompok kecil kita, kepada teman-teman kelompok kecil kita yang lainnya. Nah, kalau tidak, maka mari kita memperbaikinya. Lalu yang kedua, apa yang selama ini membuat relasi kita itu tidak dekat? Apakah karena tidak ada pertemuan langsung? Apakah karena ada ganjalan di dalam hati kita? Atau ada karena kita tidak mau terbuka terhadap mereka? Nah, itu perlu kita evaluasi. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, apa yang disebut sebagai pemuridan intensional? Pemuridan intensional itu adalah begini. Kalau kita melihat tentang pelayanan Yesus adalah, teman-teman, tujuan pemuridan Yesus itu adalah menghasilkan pengikut yang menjadi persis seperti dia.
Jadi ingat tadi di abad pertama itu, kita bertemu dengan ada satu tradisi kerabian pada waktu itu. Bahwa para rabi pada waktu itu memiliki para murid yang berjalan di belakang mereka, yang nanti para murid ini akan mengajarkan ajaran yang persis sama, dan akan mencontohkan hidup yang persis sama dengan rabinya. Gitu ya. Itu yang dilakukannya. Dan Yesus memakai model pemuridan itu. Nah, tetapi juga kalau kita lihat ya, misalnya begini. Pemuridan Yesus itu berfokus kepada perubahan hidup para murid menyerupai dia. Menyerupai dia dalam berbagai aspek. Baik dalam inkarnasinya, dalam pelayanannya, dalam pengajarannya, dalam kepemimpinannya, kasihnya, ketabahannya, penderitaannya, kematiannya, dan bahwa begini, bagi Yesus, di dalam pemuridan Yesus itu, Yesus ingin menghasilkan pengikut yang menjadi persis seperti dia. Itu berarti dia menghasilkan orang-orang yang memiliki keserupaan dengan dia. Nah, itulah kenapa teman-teman yang terkasih, misalnya satu pengajaran Yesus yang cukup keras, Yohanes pasal ke-13 tentang bagaimana dia membasuh kaki para murid. Teman-teman, tugas membasuh itu adalah tugas seorang hamba. Dan dia bukan hamba yang bekerja di dalam rumah. Tetapi dia adalah hamba yang bekerja di luar rumah, yang jabatan kehambaannya itu agak sedikit di bawah. Tapi Yesus melakukan itu, dan kayak gini, tidak ada rabi yang pernah melakukan itu kecuali Yesus. Lalu dia berkata begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu benar. Jika kamu yang menyebut aku guru dan tuan, jika aku yang kamu sebut guru dan tuan melakukan itu, maka terlebihlah kamu. Artinya apa? Ini adalah satu pengajaran yang radikal sekali. Yesus tidak ingin menghasilkan seorang para pengikutnya yang merupakan penggemar. Ada buku Not a Fan yang kita tahu kan. Dia tidak ingin membentuk a fan. Dia tidak ingin membentuk orang-orang yang fanatis terhadapnya. Tetapi dia ingin membentuk pengikut yang rela mati sama seperti yang dialaminya. Itu yang dilakukan. Jadi karena itu dia memuridkan cukup radikal sekali. Gitu. Misalnya ketika Petrus kan waktu itu teman-teman Markus pasal yang ke-8. Itu kan Petrus kan. Menurut orang, siapa aku ini, kata Yesus. Oh, menurut orang kau ini adalah Yohanes Pembaptis, kau adalah salah seorang nabi, kau adalah Elia, kan gitu, begitu ya. Lalu menurut kamu siapa? Petrus yang menjadi tokoh yang dipakai naratif kata, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus bilang begini, jangan bilang siapa-siapa. Oke? Kenapa jangan bilang siapa-siapa? Karena di narasi selanjutnya, Yesus sendiri ingin mendeklarasikan bahwa marilah kita pergi ke Yerusalem, sebab di sanalah anak manusia akan menderita sengsara dari tua-tua, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tiba-tiba si Petrus yang tadi mengatakan engkau adalah Mesias itu menarik dia. Dia bilang begini, Yesus kamu ngomong apa? Kamu Mesias. Kamu ini akan menjadi pemimpin, pembebas bangsa Israel. Kamu nanti akan menjadi, memulihkan keadaan Israel sama seperti Bapa kita Daud. Kau ini adalah Mesias, tidak mungkin kau mati. Lalu tiba-tiba Petrus yang tadi baru saja mengucapkan engkau adalah Mesias itu, kalau menurut catatan si Matius dia dipuji oleh Tuhan, tetapi tiba-tiba Tuhan mengatakan begini, Tuhan mendorong dia. Lalu berkata, enyahlah engkau iblis. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa? Karena Petrus itu masih berpikir dengan cara yang lama. Petrus itu masih mengharapkan Mesias sebagaimana orang pada waktu itu berpikirkan bahwa akan ada Mesias yang akan mengalahkan Roma dan memimpin Israel menjadi jaya. Tetapi ternyata tidak. Tapi Yesus ingin mengatakan begini, I am the truly Messiah. Tetapi I am the suffering Messiah.
Aku menjalankan pembebasan itu melalui kematian dan kebangkitan. Karena musuhku itu bukan hanya Roma, tetapi musuhku itu adalah si jahat yang bekerja di balik pemerintahan Roma. Tiba-tiba setelah itu, Yesus berkata kepada orang banyak, siapa yang mau ikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Ini adalah pengajaran yang sangat keras. Nah, itulah kenapa teman-teman saya suka dengan kalimat Dietrich Bonhoeffer ini. Yang nanti kalau kalian bisa baca sejarahnya ya, tentang bagaimana dia bilang begini di dalam buku The Cost of Discipleship. When Christ calls you, ketika Kristus memanggilmu, He bids you come and die. Dia menawarkan kepadamu, mari dan mati. Kenapa? Karena Yesus ingin menghasilkan murid yang persis sama seperti dia. Teman-teman yang terkasih, karena nggak kebayang, kalau seandainya Yesus menghasilkan kualitas murid yang jauh di bawahnya, maka kualitas murid yang lebih rendah ini akan menghasilkan murid yang lebih rendah lagi kualitasnya. Akan begitu. Maka visi Yesus bahwa seluruh bangsa, seluruh suku bangsa menjadi muridnya tidak akan tergenapi. Gitu. Lalu kalau begitu, bagaimana kita bisa melihat refleksinya di dalam pemuridan kita dalam kelompok kecil? Teman-teman, intensionalitas pemuridan itu terlihat dari perubahan orientasi, perubahan prinsip hidup, dan perubahan nilai-nilai hidup seorang murid. Gitu. Jadi kayaknya saya ini ya. Nah, kalimatnya adalah begini. Kelompok kecil yang sehat adalah kelompok yang saling mendorong terjadinya perubahan hidup setiap anggotanya. Sekali lagi, anggota di sini adalah PKK dan AKK. Jadi gitu. Jadi kelompok kecil yang sehat itu bukan sekadar ada pertemuan, bukan sekadar kita chit-chat, bukan sekadar kita tertawa, bukan sekadar kita kirim-kirim voice note, bukan. Memang relasional itu penting, itu yang tadi kita bahas. Tetapi ada aspek lain. Aspek lain itu yaitu adalah apa? Terjadinya perubahan hidup. Jadi AKK harus bisa melihat perubahan hidup PKK-nya tiap hari, tiap minggu. PKK juga harus bisa melihat perubahan hidup. AKK yang satu juga bisa melihat perubahan hidup yang lain. Sehingga ketika itu tidak terjadi, maka kita bisa saling menegur, saling mendorong, saling meneguhkan, saling menantang satu sama lain. Nah, itulah yang kita lakukan. Dan tentu bagaimana perubahan hidup terjadi, bagaimana kita bicara tentang orientasi hidup, prinsip hidup, nilai hidup yang berubah, itu bisa terjadi ketika kita mentaati setiap firman Allah yang dipelajari. Nah, karena itu teman-teman, jadi kita perlu membangun satu disiplin, satu latihan di dalam kelompok kecil kita, yaitu setiap orang harus menjadi model ketaatan bagi orang lain. Gitu. Nah, itulah kenapa kalau dalam waktu kita membahas satu firman Tuhan, kan kita selalu bahas apanya? Ada proses ketaatannya kan? Bagaimana kita mau melakukannya? Jadi misalnya ketika misalnya kalau kami di dalam kelompok kami minggu lalu, kami bahas tentang bagaimana mengasihi. Lalu kami kesepakatannya gini, dasar firman Tuhannya itu ada Yohanes pasal yang keempat. Prinsipnya adalah begini, mengasihi itu ditentukan dari hati, bukan ditentukan oleh apa yang telah dilakukan orang lain. Itulah prinsipnya. Lalu ada satu adik, dia bercerita, dia tidak bisa mengasihi abangnya. Kenapa? Ya, karena abangnya kan kalian nggak kenal kan siapa adik kelompokku kan. Abangnya ya narkoba, lalu abangnya mabuk-mabuk. Jadi dia bukanlah keluarga yang mapan. Dia aja sampai kalau dia kayak ini kan, kayak dia kuliah ke Medan nih kan, karena lab di Fakultas Teknik.
Dia harus jadi kuli bangunan biar dapat uang gitu di kampungnya. Itu pun diambil sama abangnya, dicuri abangnya. Lalu dibilang, gak bisa bang, katanya. Gak bisa gitu. Nah, jadi bagi kami dalam minggu lalu, seminggu ini, satu langkah konkret, hal praktis apa yang akan kau lakukan? Sederhana guys. Mereka tidur di kamar yang sama. Tetapi setiap kali adikku ini melihat abangnya, dia selalu memalingkan wajah. Jadi proyek ketaatannya sederhana. Aku mau melihat wajahnya tiap malam. Gitu aja. Jadi minggu depan kami kelompok, nanti minggu depan kita lihat. Gitu ya. Jadi ketika kami, kalau seandainya dia mampu melakukannya, itu menjadi model bagi kami gitu. Tapi ketika dia tidak mampu melakukannya, tentu kita berpikir, kenapa gitu? Apa yang sulit? Ya, tentulah kita kan manusia yang punya rasa, ya kan? Yang punya hati, kata si Candil, ya kan? Tapi kita perlu tahu gitu. Nah, jadi kita saling memodelkan. Itulah indahnya kelompok kecil. Nah, di khotbah, kalau kayak aku ini yang tidak ada relasi dengan kalian, di mana kalian bisa lihat aku? Nggak bisa, kecuali gini. Kecuali kita berpapasan di sepeda di kalian kenal aku, nggak kenal kalian. Tiba-tiba kalian lihat aku marah-marah di lampu merah misalnya gitu. Mungkin lah, oh ternyata begini emosional juga ya orangnya gitu. Palingan kan begitu. Tapi kalau kita relasinya terus-menerus, relasi yang disengaja, maka gini, perubahan sekecil apapun itu akan bisa kita rayakan bersama-sama. Akan kita syukuri bersama-sama. Itu bicara tentang pemuridan yang intensional. Lalu pemuridan yang misional. Misional itu apa maksudnya? Nah, teman-teman ingat ya, tujuan pemuridan Yesus adalah seluruh suku bangsa menjadi murid Yesus. Itulah kenapa teman-teman, Matius pasal yang ke-28 itu kan dia mengatakan bahwa sebelum naik ke-11 murid itu, karena satu orang sudah tidak ada lagi, ke-11 murid yang berjalan di belakang Yesus itu, kepada mereka diberi perintah. Nah, kalimatnya begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, muridkanlah segala suku bangsa. Sambil engkau pergi, sambil engkau membaptis, sambil engkau mengajar mereka. Jadi kata kerja utamanya adalah muridkanlah segala suku bangsa. Gitu. Jadi inilah tujuan Yesus. Itulah kenapa teman-teman kalau kita membaca tadi Matius pasal yang keempat tadi itu, ya kan? Jadi Yesus itu apa ya? Yang dipanggil itu ya, ketika Yesus manggil adalah maka dipanggil ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena waktu kita membaca seluruh Injil Matius, maka kita tahu arti menjala manusia itu artinya adalah mereka nanti akan memuridkan, menjadikan murid segala suku bangsa. Dan tentu saja ke-11 orang ini tidak akan pernah bisa pergi ke berbagai tempat. Tetapi bagaimana caranya? Dengan memuridkan, menjadikan orang-orang dari berbagai suku bangsa itu menjadi murid Tuhan. Dan itu dengan cara yang begitu luar biasa terjadi pada hari Pentakosta. Ketika ada 3.000 orang menjadi percaya dari berbagai suku. Nah, lalu teman-teman, itulah muridnya. Sehingga kalau kita lihat begini, para murid yang telah dimuridkan Yesus harus memuridkan murid lain yang nantinya akan memuridkan murid lain juga. Nah, pola inilah yang kita biasa disebut 3M. Murid yang memuridkan murid. Jadi teman-teman begini, ketika kita terlibat di dalam proses pemuridan, maka kita sedang terlibat di dalam satu visi besar Allah menjadikan seluruh suku bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi ketika kita menjalani kemuridan kita, maka kita sedang terlibat di dalam rancangan besar Allah bagi seluruh dunia ini, bahwa seluruh suku bangsa di berbagai tempat akan menjadi murid Tuhan. Dan kita bersyukur
dari sekian sekian ribu suku bangsa di Indonesia, hanya kurang lebih 700 suku bangsa yang belum mengenal Tuhan, yang disebut sebagai unreached people group. Dan itu masih tugas kita untuk melakukannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus, teman-teman? Misalnya, Yesus itu tidak saja merekrut dan mengajar para murid, tetapi juga melatih mereka melayani. Teman-teman, ada catatan menarik di dalam Markus. Ketika hari sudah malam, lalu murid itu berkata begini, Tuhan, suruhlah mereka pulang. Tapi Yesus bilang ini, enggak, kalian yang bertanggung jawab untuk makan mereka. Itu melatih mereka. Lalu Matius pasal yang ke-10, mereka diutus pergi. Ada 70, lalu di Markus dikatakan diutus berdua-dua. Itu adalah satu latihan supaya mereka melayani bersama. Nah, oleh karena itu begini, kelompok kecil yang sehat itu adalah kelompok yang mendorong setiap anggota memiliki kasih Allah dan kerelaan membagikan sesuatu dari dirinya kepada orang lain. Nah, itu penting sekali. Jadi kelompok kecil yang baik itu adalah kelompok yang mendorong. Aku terus memiliki kasih Allah dan rela membagikan, mengorbankan sesuatu. Nah, di dalam konteks kita yang lebih kecil lagi, apa misalnya? Misalnya begini, kalau kita melihat adalah teman kelompok kecil kita, punya kemampuan ya kan, kalau kita datang ke rumahnya, bisanya dia main bass, ya kan, bagus sekali dia main bass, ya kan, ada alatnya. Tapi kalau disuruh ke gereja, nggak pernah mau, ya kan. Nah, ini perlu dilatih, ya kan. Adanya orang kalau berbicara bagus banget, gitu, ya kan. Tapi kalau disuruh terlibat dari MC, nggak mau. Nah, ini perlu dilatih. Atau sebaliknya, ada orang yang tanda kutip banci tampil. Kalau bisa tampil terus, ya kan. Nah, ada satu teman saya sebagai pembuat murid, dia bilang begini, Bang, nanti ini adekku, kalau abang sharingkan dia jadi pengurus, jangan buat dia jadi di tempat yang tampil. Aku ingin melatih dia untuk bekerja di balik layar. Lalu pernahlah kami libatkan dia menjadi tim doa, ya kan, dalam satu program kami. Dan itu stres banget dia. Kenapa? Karena lebih bergairah dia kalau lagi bicara seksi acara. Tapi kalau lagi bicara sesi doa, nggak bergairah dia. Tapi PKK-nya sedang melatih dia untuk dia supaya perlu menarik diri dari podium, lalu bekerja di balik layar. Karena perannya sama. Nah, begitu dia. Itu yang bisa kita lakukan. Atau ada yang aplikasi yang kedua. Kalau yang tadi kan ada banyak contoh. Aplikasi yang kedua di dalam bagian ini adalah, 3M. Kalau tadi kata ininya adalah murid yang memuridkan, polanya adalah murid yang memuridkan murid. Nah, kata 3M itu kayaknya kurang kuat gitu. Lalu di dalam satu pertemuan pembekalan pemimpin kelompok kecil 3 minggu yang lalu, saya berkata kepada mereka begini, kalau memimpin kelompok kecil atau menjadi bagian dari kelompok kecil adalah bagian yang dikhususkan oleh Allah, dan itu adalah panggilan yang besar, maka kita harus meresponsnya dengan serius. Maka 3M itu terlalu basa-basi kalau murid yang memuridkan. 3M itu adalah begini, mana muridmu? Jadi kalau Kak Eci Damani ada AKK-nya di sini, kalau Kak Eci Damani ditanya, mana muridmu? Dibilangnya ada AKK-nya. Nah, kepada AKK-nya aku tanya, mana muridmu? Harus bisa ditunjukkan yang lain gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai pemuridan yang misional. Nah, saya tutup dengan percakapan begini. Di film Son of God, itu yang juga bicara tentang profil Yesus, dia bilang begini, waktu dia di tepi pantai itu, ketika dia memanggil para murid, sutradara dan penulis naskahnya memotret peristiwa itu dan memasukkannya ke dalam film. Yesus, dia membuatnya kalimat begini, Yesus berkata begini, come, follow me. Lalu si murid yang dipanggil itu berkata, where? Dia bertanya, di mana? Tempat. Atau kemana? Tetapi Yesus menjawab, bukan ke suatu tempat, tapi
to change the world. Itu katanya. Jadi Yesus memanggil seseorang bukan untuk pergi, tetapi untuk mengikut dia dan mengubah dunia. Nah, itulah kelompok kecil. Nah, saya pikir saya berhenti di sini dulu. Apakah kita ada diskusi, Kak Des? Gimana, Kak Ci? Kak Desi? Iya, Bang. Jadi teman-teman secara khusus untuk PKK dan AKK sangat bagus materi yang telah disampaikan oleh Bang Jupa. Kami sangat mengharapkan dari teman-teman dari PKK ada yang memberikan diri untuk menceritakan kondisi kelompoknya. Karena kan kami tadi di awal kami buat pengisian ini tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bang Jupa, tapi lebih ke diskusi bagaimana kondisi kelompok kecil kita. Mungkin bisa dikasih masukan atau ada saran dari Bang Jupa untuk mengatasi problem atau masalah yang kita hadapi di kelompok kecil kita masing-masing. Jadi kami berharap dari PKK sebelum kami tunjuk nantinya, kami berharap ada yang bersedia menceritakan secara ringkas apa yang dialaminya atau bagaimana kondisi kelompok kecilnya sekarang. Menurut dari kami nggak masalah sih kalau dibukakan gitu. Gimana pun kondisinya, sebenarnya hampir-hampir miripnya kondisi kelompok kecilnya gitu. Tapi bolehlah dibukakan kondisi kelompok kecil dari teman-teman. Mewakili PKK, ada yang bersedia? Karena masih malu-malu, kami mohon dengan kasih Kak Nani, boleh Kak? Kak Nani, ya. Halo Kak. Sepertinya ada gangguan dari Kak Nani. Langsunglah ke Kak Eci. Bisa Kak? Ya, menceritakan semuanya, Des. Kondisi kelompok kakak atau bertanya. Gini Kak, kakak ceritain kondisi kelompok kakak secara umum lah gitu. Kalau mau bertanya juga boleh. Oh. Oke, selamat malam Bang Jupa. Oh iya Bang Jupa, Malam, kemarin Abang tanya kan aku adik Kak Dede. Ini Kak Eci adik Kak Dede Bang. Oh ya. Iya, jadi aku itu punya adik kelompok 2 orang dan kondisinya sekarang satu sudah bekerja dan lagi di Jakarta, satu lagi di Medan sedang kuliah. Jadi yang kondisi kami selama pandemi, ya kami baru mengadakan pertemuan dan jujur dari semua yang udah Abang sampaikan tadi, kembali merenung, ya memang rasaku sudah seharusnya bubar kalau sebelum kami pertemuan itu gitu, karena hampir jangankan komunikasi yang dekat, jadi mendorong satu sama lain. Kalau aku pribadi, aku seperti tidak jadi contoh yang baik bagi mereka, kayak gitulah. Karena mengingat sudah sempat beberapa bulan juga vakum, kami tidak ada pertemuan dan kuakui kondisi kami masing-masing pun aku nggak tahu secara detail gitu. Dan syukurnya kami baru kelompok udah mengadakan pertemuan, jadi udah tahulah kondisi masing-masing, namun tidak sedalam yang Abang bukakan tadi gitu. Dan itu sudah sangat jauh lah dari yang saya pikirkan, karena memang nggak tahu karena kondisi ini juga gitulah ya. Nggak ada ketemu, nggak ada ini, kadang ya sebatas ya udah yuk kelompok yuk, jadi kayak gitu kan gitu. Tapi kembali diingatkan kembali. Terus aku mau nanya kan Bang, salah nggak Bang? Kita itu berharap sama adik-adik kelompok gitu. Jadi
di satu sisi takut kecewa gitu kan, kayak Abang bilang ya harusnya kelompok kecil itu memang punya tujuan lah gitu. Jadi kadang aku di satu sisi nanti aku terlalu memaksa atau misalnya aku berharap mereka juga bisa memimpin, tapi merekanya nggak mau gimana gitu. Jadi kayak atau aku yang gagal. Jadi sering sekali tuduhan-tuduhan di dalam hati kayak mungkin kok nggak bisa, belum pantas gitu loh, belum sanggup, belum jadi contoh yang baik, makanya mereka juga nggak bisa kayak yang kau harapin kayak gitu Bang. Jadi lebih sering gitu, jadi itu juga sangat mengganggu komunikasi di antara kami gitu. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak Eci. Bang Jupa boleh langsung dijawab Bang. Mungkin nanti ada teman-teman juga punya pertanyaan yang sama. Gitu. Ya, kalau kamu berharap dari sesuatu yang kamu tidak pernah utarakan, ya nggak bisa, ya kan? Kan samanya itu. Kau harapkan laki-laki itu menyatakan, tapi kau sendiri pun nggak pernah kau tunjukkan respons kau terbuka gitu. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Nah, saya pikir begini. Jadi aku jadi takut gini, Eci, nanti tiba-tiba gara-gara materiku ini langsung didiskusikan di kelompok masing-masing, bubarlah kita gitu. Jadi repot kita ya kan. Nggak kelompoknya ternyata kita selama ini. Entah apa pun kita ini nggak tahu ya. Bukan, hanya aku gini. Mungkin gini, kalau mungkin ini jadi start awal bagi kita. Mulai lagi dari awal lagi mempercakapkan ulang. Gimana ya kita memulai kelompok. Nah, mungkin ini sekaligus pesanku bagi teman-teman yang akan memimpin kelompok ke depan. Sejak dari awal kelompok ini dimulai, sampaikan gitu bahwa ini adalah kelompok yang naturnya adalah X, Y, Z. Nah, sehingga itu bisa jadi sama-sama bisa kita bangun, Eci. Gitu. Nah, tapi yang kedua adalah begini, kita harus ingat pemuridan di KMK itu terbatas hanya di waktu 4 tahun. Jadi kurikulum itu didesain selama 4 tahun. Tapi karena kita konteks gereja, ini seumur hidup gitu. Nah, jadi ini panjang gitu. Jadi harusnya kalau aku mikir-mikir begini ya, apa yang membedakan konteks pemuridan di gereja dengan di KMK berbeda gitu. Sampai opung-opung pun kita nanti tetapnya jadi sesama KTB kita gitu. Sama muridnya kita. Gitu jadinya. Jadi akan terus panjang gitu. Jadi tetap harus begitu nanti ininya. Kecuali memang nanti kalau udah nggak pandemi lagi, harus bertemu langsung, satu di Seribu dulu, satu di Medan, ya susah juga ketemunya kan gitu. Nah, tapi aku sih berpikir gini sih, kalau bisa nggak berharap? Bisa gitu. Tapi pernah nggak kau utarakan harapanmu itu? Jangan-jangan adik-adikmu juga nggak tahu gitu, atau teman-teman yang berada dalam kelompok kecilmu nggak paham kenapa kita kelompok, apa yang mau diharapkan, nah gitu-gitu sih. Gitu sih responsku. Atau mungkin yang lain bagaimana? Ada pendapat? Bisa juga kan kita saling belajar. Gimana dari Kak Eci? Ya oke Bang, makasih. Sebenarnya kelompok Kak Eci ini termasuk yang kalau di tahun ini sudah pertemuan beberapa kali, termasuk yang kondisi aktif lah. Pertemuan 2 minggu sekali dan tetap ada komunikasi. Terima kasih untuk Kak Eci telah berbagi. Kami tunjuk lagi dari AKK ya. Gak apa-apa disampaikan juga kondisi kelompok kecilnya walaupun PKK-nya nggak di sini. Lydia Saragi. Boleh, Dek? Selamat malam semuanya. Malam, Lid. Kalau kondisi kelompok kami. Halo.
Atau nggak usah pakai video kali deh, biar jaringannya. Berbagi tentang kondisi kami, komunikasi juga. Beneran. Maaf, jaringanku buruk di sini, Kak. Iya deh, nggak usah pakai video coba. Lydia mungkin boleh berbagi di chat ya, Dek, biar kakak ke yang lainnya. Halo, Lid. Ya. Lydia boleh berbagi lewat room chat, disampaikan kondisinya, nanti boleh kita bahas bersama ya. Karena kondisi jaringan juga. Kami mohon dengan kasih Krisa. Halo Krisa. Dengar nggak? Dengar nggak sih? Halo Ica. Karena nggak membalas, tadi Kak Nani nggak bisa, bolehlah dari Cintia. Mikrofonnya bermasalah. Cintia. Ya, Kak. Berbagi kondisi, dan kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ke Bang Jupa ya. Iya, tadi secara umum di awal udah aku kasih tahu sesungguhnya ya. Wah, jadi mau menjelaskan lagi kalau di selama pandemi ini memang kelompok kami dari awal pandemi 2020 belum ada masuk bahan, cuman memang kami selalu komunikasi via WA. Memang kayak rasanya kan karena nggak pernah lagi bahas tentang firman Tuhan, kayaknya kurang apa ya, kalau kelompok kecil tapi nggak membahas firman Tuhan gitu, kurang pas lah rasanya. Jadi kami ditanyakan kembali oleh PKK kami, gimana kira-kira apakah masih mau komitmen, itu kira-kira awal bulan lalu ya kan, kelompok PKK kami menanyakan komitmen kami kembali. Jadi kami mengatakan bahwa memang kami masih ada kerinduan untuk mau dibimbing lagi, untuk mau bergabung lagi, sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Jadi kami baru mulai lagi minggu lalu untuk melanjutkan bahan PA kami masuk pelajaran firman Tuhan gitu. Terima kasih, Cin. Ada yang mau ditanya kira-kira? Saya berbagi aja dulu, Kak. Oke, terima kasih, Cin. Bang, aku mau bertanya, Bang. Karena aku juga kelompok kecil ya, Bang ya. Ketepatan PKK aku nggak ada di sini. Gimana kira-kira kita mengatasi kesibukan pribadi dengan kepentingan kelompok kecil? Sebenarnya secara umum permasalahan di kelompok kecil di gereja ini apa ya? Nanti ketemu contohnya 2 minggu sekali. Contohnya ketemu tanggal 1 nih Bang. Terus nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya, tanggal 14 kita ketemu. Ternyata tanggal 14 ini aku nggak bisa, aku ada rapat mendadak. Yaudah minggu depan kita ketemu. Nah minggu depannya si Anu yang bilang, aduh lagi ada kumpul keluarga nih, nggak bisa gitu. Bisa nggak contohnya Abang kasih saran, gimana ya Bang mengatasi yang kayak gitu? Mungkin PKK juga banyak kesulitan, sering kami sharing dengan PKK, kesulitannya di situ, adik-adiknya kurang memberikan waktu, atau adik-adiknya ya nggak merespon, yang kayak gitu Bang. Bagaimana kita mementingkan kelompok kecil ini, membalancekannya dengan kepentingan pribadi kita. Gitu. Kebanyakan masalah seperti itu sih Bang. Terima kasih Bang. Oke, thank you Des.
gini, kalau semua orang punya pemahaman yang sama terhadap kelompok kecil, maka diskusinya lebih mudah gitu. Kalau kayak kami misalnya, saya baru memulai memimpin kelompok adik-adik mahasiswa 2020 yang lalu, baru masuk tahun lalu. Aku belum pernah ketemu secara langsung, hanya kayak gini-gini aja terus. Karena mereka masih ada kuliah dari luar kota kan, luar kota Medan gitu. Tapi kami semua sepakat. Nah, karena kesepakatan itu sudah dibangun, maka kami punya 2 alternatif waktu. Jadi kalau enggak Sabtu, kami Jumat gitu. Nah, kami punya kesepakatan tiap Rabu dikonfirmasi ulang gitu. Nah, jadi konfirmasi ulang. Jadi jangan di hari H dikonfirmasi ulang, tapi tiap Rabu. Jadi kami tiap Rabu. Jadi misalnya kami kayak kemarin kami harusnya kelompok, tapi kami kemarin enggak kelompok. Kenapa? Karena kami Rabu kemarin lupa membicarakannya. Jadi aku pun ada kerjaan, adik-adik kan udah mulai tugas-tugas ada gitu. Jadi udah mulai pada lupa dengan mendiskusikan itu. Gitu. Sehingga kami nggak jadi kemarin. Karena apa? Karena ya itu kan, karena online juga kan, pagi kuliah ada 2, sore kuliah ada 2. Jadi nggak akan ketemu waktunya. Nah, itu yang susahnya. Tapi di sisi yang lain gini, mungkin kita perlu paham nih gini. Saya duga ketika kita mengadakan pertemuan itu adalah pertemuan membahas bahan kan. Ya kan? Ya, karena itulah pola yang diterapkan mulai aku terlibat dalam kelompok kecil di siswa tahun 2001. Udah begitu polanya. Jadi yang disebut pertemuan itu adalah pertemuan masuk bahan. Gitu. Sehingga seringkali pemahaman kita terhadap kelompok kecil itu adalah yaitu di pertemuan masuk bahan itu. Padahal kan pertemuan kelompok kecil itu terjadi di dalam seluruh kehidupan kita, mulai dari pertemuan kelompok bahan, mendiskusikan bahan, sampai kepada pertemuan lagi mendiskusikan bahan. Jadi kalau kesepakatan kita dalam 2 minggu, 1 kali 2 minggu, maka kelompok kecil itu berjalan sepanjang 1 kali 2 minggu itu. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi komunikasi di grup, lalu itulah gunanya pemimpin kelompok, memoderasi gitu. Gimana proyek kalian berhasil atau enggak gitu. Atau ayo kita doa, ayo kita ini yuk sesekali kita. Nah, disitulah kayak bentuk-bentuk kreativitas pemimpin kelompok itu mulai bekerja di dalam 2 minggu itu. Karena dia kan hanya memoderasi supaya semua orang mengejar. Gitu sih, aku rasa ya. Gitu. Jadi relasi akan berjalan selama 2 minggu. Kemudian yang tidak tercapai kan pertemuan kelompok kecilnya. Bahas bahannya. Gitu. Tapi kan bukan tujuan kita kan bukan bahas bahannya, perubahan hidupnya yang penting gitu. Hanya selama ini kita yakini gini, karena kita tahu kebenaran, kita bahas di hari Minggu, Sadarion Mai kan. Tapi kita kan kayak gini, waktu kita bahas bahan apa yang kita pikirkan? Apa pesan teks ini? Lalu bagaimana hidupku sekarang? Apa yang kulakukan untuk mencapai pesan teks? Kan itu yang kita lakukan kan? Itulah yang kita bicarakan dalam 2 minggu. Dalam WA group gitu. Pakai voice note. Nah, kalau saya sama siswa suka voice note, ternyata siswa itu suka voice note gitu. Daripada ketik-ketik gitu. Ya, kalau aku masih jawab balas gitu. Nah, tergantung gitu. Tapi itu maksudnya. Gitu. Jadi tujuannya di situ. Bisa juga kita ada beberapa cara yang mungkin kita bisa pikirkan yang lebih sederhana. Gitu. Tapi pemimpin kelompok di sini hanya 2 orang ya. Jadi misalnya begini, kalau kayak aku kan semalam nggak jadi kelompok kan, kami nggak jadi pertemuan kelompok bahas bahan. Nah, tapi adik-adikku ku ikut sertakan ikut camp nasional nanti secara virtual. Lalu ku ikut sertakan hari ini mereka memimpin kelompok di kebaktian siswa. Nah, jadi aku bilang karena kita tidak jadi kelompok, kalian persiapkan diri baik-baik ya. Gitu. Nah, dipakai orang itulah waktunya jadi waktu PA pribadi mereka untuk persiapan bahan. Nah, tadi pagi ditanya, gimana? Aman? Aman.
Ada yang kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang banyak pertanyaan yang tiba-tiba muncul di WA grup itu. Apa maksudnya? Atau juga bisa, misalnya begini, teman-teman. Waktu kita membahas bahan, misalnya kayak Eci tadi lah, kasusnya Eci tadi kan, satu di Jakarta, satu di Medan. Coba mungkin buat satu pertanyaan sederhana gitu kan. Misalnya kita bicarakan tentang murid gitu. Apa yang menurutmu dalam 1 bulan ini tantangan atau gini, salib apa yang sekarang kau alami selama 2 bulan ini yang harus kau pikul? Gitu. Itu bisa. Satu pertanyaan saja. Kita bicarakan lagi. Saya baru cerita gitu sama ada alumni pelayanan mahasiswa, dia sekarang sudah menjadi kepala desa. Lalu dia cerita, "Bang, aku butuh didoakan," dan sebagainya gitu. Tapi aku bilang, "Kamu masih memikul salib enggak?" Gitu. Dia mikir, apa ya katanya. Kadang-kadang gini, dia nggak tahu. Selama ini didiskusikan di KMK, memikul salib, tapi what kind of cross dia nggak bisa bayangkan gitu. Apa ya gitu. Nah, itu jadi satu pertanyaan. Bisa nggak? Bisa. Karena kan ingat, intensional itu. Jadi pertanyaan itu dimoderasi, diciptakan untuk ada intensinya, ada maksudnya, ada tujuannya. Gitu. Nah itu sih, tujuannya apakah mengevaluasi, apakah merefresh, apakah kita menajamkan kembali, atau kita mengarahkan kembali. Nah gitu sih. Gitu sih menurutku. Terima kasih Bang Jupa. Aku disegarkan kembali. Oke, dari teman-teman yang lain bolehlah dimunculkan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Karena mungkin untuk pengisian kelompok kecil ya bisa jadi di semester depan kalau memungkinkan kita adakan lagi. Boleh dari siapa kira-kira? Risena Nionjar Niuhur. Dari Nia Sipayung. 10 menit. Bilang aja jangan. Halo Nia. Halo Kak. Boleh deh, ada pertanyaanmu kah atau tanggapanmu tentang yang disampaikan tadi, atau boleh juga bercerita tentang kelompok kecilmu, nanti boleh dibahas bersama. Aku menseringkan kondisi kelompok kami aja lah dulu ya Kak. Jadi kondisinya itu kita jarang ketemu gitu, dan dariku memang aku merasakan kita itu belum saling terbuka seperti itu Kak. Jadi nggak ada relasi yang kuat untuk kita. Jadi belum terbangun gitu Kak, seperti itu. Kayak gitulah yang kurasakan kondisinya. Jadi belum kebersamaan kita belum ada gitu Kak. Seperti itu sih Kak. Terima kasih Nia. Berarti pertanyaan yang boleh muncul dari kondisi mereka Bang, mungkin bagaimana meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kelompok kecil itu sendiri. Sebenarnya kan kalau di awal, kalau sistemnya di kita kan Bang, 2 tahun lalu sih ada kayaknya ada PKK baru gitu. Nah, ketika dia bersedia menjadi PKK baru, kita bertanya kepada pemuda atau nama poso yang belum dibina. Mereka bersedia, ada sekian orang yang bersedia, oke dikasih ini kelompokmu dan ini adik-adikmu, dan mereka bertemu, mereka membahas kapan kelompok dan bagaimanalah sistematika di kelompok mereka gitu Bang. Menurutku sendiri sih itu datang dari kesadaran pribadi, mau dikelompokkan dan mau memimpin gitu Bang. Tapi pada akhirnya dalam proses seperti yang di-sharingkan Nia tadi,
mereka itu nggak pernah bertemu, tapi sudah lama tidak bertemu, terus jarang komunikasi di grup WA, jarang bertanya kabar, tidak peduli gitu Bang. Gimana kira-kira meningkatkan rasa kepemilikan kita terhadap kelompok kecil itu sendiri gitu. Mungkin belajar dari Nia nanti boleh disampaikan ke PKK-nya atau dari dia boleh memulai gitu Bang. Ada sarankah dari Abang atau ya bagaimana baiknya kita itu punya rasa kepemilikan dalam kelompok kecil gitu Bang. Makasih Bang. Iya, hanya memang gini sih, kan ada tentu gini, kedekatan kita tidak bisa otomatis langsung cepat. Nah, itu perlu dilatih, perlu dibangun. Jadi caranya adalah ginilah, sebagai PKK kita harus sadar bahwa relasi kita itu sama sebenarnya. Relasi kedudukan kita itu sama, kita sama-sama murid. Jadi walau memang begini, hanya memang gini, aku harus akui bahwa aku mulai mengkhotbahkan ini sudah sejak 2016, tapi tidak mudah untuk mengubah mindset bahwa PKK itu seringkali pengambil keputusan. Karena itu gitu, karena apa ya? Karena mungkin kita kebanyakan dari tradisi kalau kayak di kampus-kampus itu kan tradisi HKBP, GKPS kan, episkopal, adung ngepurus membayar keputusan. Jadi top down. Nah, mental itu terbawa gitu. Sehingga itu terjadi termasuk di dalam kita. Nah, saya mau sampaikan begini. Nia atau siapapun kita, ingat gini, bukan PKK-mu yang bertanggung jawab untuk kedekatanmu dengan teman kelompokmu, tapi kamu sendiri. Kamu yang harus berupaya untuk mendekatkan diri kepada PKK, membuka diri kepada teman AKK, kepada teman-teman PKK lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa gini, kita harus mulai menyadari gini, kita itu saling saling jalin bahasanya, saling mengait gitu, saling terkait satu sama lain. Jadi kan nggak mungkin ku bilang sering-sering kalian berkonflik, ya kan nggak mungkin ku bilang kayak gitu kan. Walau konflik itu ya itu sih one of the best way gitu. Jadi untuk kita bisa membuat saling kan aku buat tadi komunikasi yang saling memahami gitu. Itu seringkali konflik membuat kita saling memahami gitu. Tapi kan nggak mungkin ku bilang sering-sering konflik, nggak mungkin. Yang ketiga adalah begini. Keterbukaan itu sifatnya menular. Kalau aku terbuka, maka adik-adik kelompok kecilku pasti akan terbuka. Kalau aku sebagai AKK terbuka, pasti AKK lain juga akan terbuka. Keterbukaan itu menular. Asalkan kita keterbukaan karena ingin mendominasi percakapan, bukan begitu. Tapi ketika kita terbuka, gitu. Nah, dalam pengalamanku memimpin kelompok, konflik itu salah satu membuat kami menjadi dekat, membuat kami bisa menjadi kuat. Walau harus ada satu orang teman kelompok kami yang keluar meninggalkan kelompok kecil. Gitu. Itu adalah pengalaman pertama kali aku memimpin kelompok kecil tahun 2005 terhadap anak siswa. Dan mereka berantem perempuan. Bisa kalian bayangkan perempuan di kos-kosan, perempuan lagi berantem, ngomong-ngomong kasar gitu. Bukan kasar sih, tapi sama mulai ini ya gitu. Kayak gitu berantem. Dan aku di situ dan aku tidak tahu melakukan apa gitu. Tapi dengan begitu konflik itu memicu kami untuk bertanya lebih dalam. Apa yang terjadi samamu? Kenapa kamu tidak suka dengan dia? Padahal kalian dari SMP telah sama gitu-gitu. Jadi ada ternyata, itu membuat kami terbuka. Ada juga pengalaman yang lain adalah kalau aku memimpin kelompok-kelompok. Nah, sekarang udah jadi bapak-bapak semua kelompok-kelompok ini. Kedekatan kami makin kuat itu ketika aku ceritakan, aku masih pernah gagal kok dalam dosa seksual. Tiba-tiba begitu aku sharing itu, aku udah ketakutan, di dalam ketakutan, aduh kacau lah nanti orang ini udah gak percaya lagi sama aku. Tiba-tiba mereka bilang, Bang seriusnya tuh? Oh aku juga gini, jadi semua cerita. Lalu kami punya waktu itu kami punya proyek ketaatan bersama.
Jadi kami punya proyek ketaatan overcoming our sins gitu. Jadi menaklukkan dosa-dosa kita. Akhirnya kita saling berkuat. Jadi akhirnya saling mulailah. Waktu itu kan masih SMS grup-grup itu loh, apa gitu, masih kayak gitu ceritanya. Jadi masih waktu itu saling menguatkan, jangan upayakan, jangan kalau lari kau pokoknya telepon kami, datang kami ke kosmu gitu. Kalau udah lagi nggak tahan kali lagi kau telepon kami, pasti datang kami ke kos. Nah itu yang dilakukan. Nah itu tuh membuat itu satu pengalaman. Membuat pengalaman yang lain adalah yaitu konflik pribadi itu juga membuat. Jadi aku punya pengalaman. Aku mimpin kelompok, ada cewek, ada cowok satu kelompok, ya kan. Nah, anggaplah si Desi ini cerita sama aku, tapi jangan bilang sama yang lain ya bang, katanya. Nah, datang ke Sekinski, cerita juga dia sama aku, tapi jangan bilang sama yang lain ya bang, katanya. Datang tiba-tiba datang Andrado, tapi ulang pabuaham dah bang, ulang patugahkam dah. Nah, semua kayak gitu. Lalu aku bilang, apanya kelompok kecil kita ini? Semua tertuju kepada aku, tapi gak bisa dibilang sama siapa-siapa. Mati aku bentar lagi. Udah jadi tong sampah aku. Nah, akhirnya bicarakan. Nah, akhirnya mulai cerita. Jadi sampai akhirnya apa? Aku bagaimana memulainya? Aku mulai dengan hal-hal yang krusial, hal-hal gini. Misalnya, waktu Desi cerita ada aib di keluarganya, nah aku mulailah dengan cerita. Ada konflik di keluarga besar kami. Nah, akhirnya dia ceritalah itu. Waktu Kinski cerita, dia sebenarnya lagi dekat sama laki-laki lain, tapi dia nggak ini. Nah, aku ceritakanlah dulu kayak mana aku mengenalkan kakak sama teman-temanku, misalnya sama istriku sama teman-temanku. Nah, itu menolong gitu. Nah, jadi kan ingat ya, saling memodelkan ini yang harus kita pelihara sih, gitu sih. Kalau aku sih gitu sih ini ya. Jadi mulai darimu, terbukalah kau kepada orang lain, gitu. Percayalah kau, dan jangan sedih juga kalau kepercayaanmu nanti akan tersakiti, gitu. Mungkin karena teman-temanmu tidak tidak menyimpan rahasiamu, gitu. Tapi kamu harus memulai karena kamu melakukannya karena kamu dengan sengaja menciptakan relasi dengan mereka, gitu sih. Itu sih dari aku. Terima kasih Bang Jupa. Ini boleh jadi masukan juga untuk semua teman-teman ya, PKK maupun AKK yang mempunyai kondisi yang mirip dengan yang diceritakan Nia atau dengan kondisi yang dibagikan oleh Bang Jupa tadi. Ada lagi teman-teman? Sayang sekali kayaknya kalau nggak bertanya ya. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Vivi, ada Vi? Udah hilang Vivi. Vivi. Iya Kak. Ada yang mau ditanyakan Vi? Lebih ke ini sih Kak, apa ya? Kelompok baru yang kupimpin dari pemuda kita belum jalan sampai sekarang gitu karena masih apa ya namanya, masih penuh kesibukan gitu, setiap bertanya waktu gitu masih belum nemu gitu waktunya Kak, jadi tertunda terus sampai hari ini. Oke, baiklah, terima kasih untuk Vivi. Sebenarnya kondisinya hampir sama juga sama kondisi kelompok dari Lydia tentang komunikasi ya, komunikasi dalam kelompoknya. Tadi juga udah banyak yang diceritakan oleh Bang Jupa. Boleh jadi referensi kita, boleh membantu kita. Kalau ada pertanyaan, teman-teman mana tahu sungkan bertanya di sini, boleh nanti disampaikan kepada kami boleh sharing juga dengan Bang Jupa, atau tergantung kondisi. Kalau kita memungkinkan untuk melakukan pengisian lagi di bulan atau 2 bulan ke depan, boleh gitu. Nanti kita saling berbagilah, sharing. Demikian kira-kira Bang kondisinya dan beberapa pertanyaan. Sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau Abang sampaikan lagi? Atau kalau tidak, boleh ditutup dengan doa Bang. Ya, ada. Kita berdoa saja ya. Kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah kami untuk memulai dari diri kami, melihat teman-teman kelompok
melihat PKK yang Tuhan percayakan kepada kami adalah orang yang Tuhan tempatkan. Kami ingin menjadi model apa arti mengikut Tuhan kepada mereka, dan kami pun ingin belajar dari bagaimana mereka menjadi murid Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kuatkan kami ya Tuhan, teguhkan kami, mampukan kami. Biarlah Tuhan memberi kami kekuatan. Ketika kami membutuhkan hikmat Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat-Mu dengan melimpah-limpah. Ini doa kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Bang Jupa yang telah banyak merefresh, bahkan memberikan insight-insight baru terkait kelompok kecil, dan juga satu kalimat yang menarik bahwa kita harus menjadi murid yang kembali memuridkan murid. Jadi 3M, murid yang memuridkan murid. Dan mari kita nyatakan komitmen kita menjadi seorang murid sejati yang memuridkan kembali murid tersebut. Kita bernyanyi, kami penuhi panggilan-Mu. Lagu pengisian ini akan ditutup oleh Bang Jupa. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita doa. Tuhan, seperti lagu kami tadi, kami memohon kiranya pengurapan dari kuasa Roh Kudus Tuhan atas kami, membuat kesaksian kami menjadi nyata. Ketika kami bertumbuh menjadi murid, kami peduli dengan sesama murid yang lain, mulai dengan kelompok kecil kami,
mulai dengan yang ada di pemuda kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kuatkan dan teguhkanlah teman-teman pengurus, teman-teman AKK, dan teman-teman PKK ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah mereka. Inilah doa kami. Kiranya kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menolong kami mulai hari ini sampai kami bertemu Tuhan muka dengan muka. Amin. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bang Jupa, juga kepada Kinski, dan kepada seluruh teman-teman PKK dan AKK yang sudah bergabung dalam pengisian pada malam hari ini. Kiranya kita semakin semangat dalam kelompok kecil kita, saling memberi, saling mengasihi, secara khusus untuk AKK yang PKK-nya tidak datang hari ini, bolehlah dibagikan di grupnya. Begitu juga dengan PKK yang AKK-nya tidak ada di sini juga bolehlah dibagikan ke grupnya masing-masing. Semoga kedepannya kita boleh semakin bertumbuh dalam kelompok kecil kita masing-masing, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebelum kita tutup, kita foto bersama ya. Dibuka kameranya teman-teman yang terkasih. Baru kelihatan wajahnya Ido ini. Arta, Priscila, Krisa, Vivi, Imam, Selna, Kak Nani, Pahla, Priscila, Iwanko, ya. Gitu dong. Lydia. Oke. Cakep ya. Cindy ini kayaknya sangat bergembira kali malam hari ini. Lihat kamera ya teman-teman. Lihat kamera ya. 1, tunggu bentar. Kak Nani lagi ini. Kak Nani. Keren nih di Lyon. Dia ikut pengisian sama PKK-nya. Oke ya, teman-teman, mohon jangan bergerak dulu supaya fotonya bagus. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas ya. Kok yang itu? Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Jupa. Selamat bertemu di pelayanan yang selanjutnya ya Bang. Oke, thank you. Semangat terus ya. Tuhan berkati. Saya izin live ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Keluarga yang datang ya. Oke. Ya Bang. Terima kasih Bang. Thank you semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman ya, yang lainnya, PKK-PKK-ku yang sangat kucintai, dan AKK-AKK juga. Semangat ya Tadi teman-teman. di foto nggak yang ada Boni? Tadi di foto nggak yang ada Boni? Ada. Kirim ya. Siap. Teman-teman yang ada kerjaan selanjutnya boleh leave, yang nggak punya kerjaan boleh tinggal. Secara khusus untuk Kinski ya, jangan keluar dulu ya Kins. Ada upah yang mau dibayar. Jangan kau terima itu Kinski, jangan kau terima. Nggak benar itu. Nggak benar itu Kak, dunia itu semua, dunia. Kalau dikasih si Desi kau pulangkan itu ya. Sama aku aja kasih. Makasih ya Pahla. Allah tolong Wandris. Halo. Ngeri kali orang ini Belanja tuh, belanja. Sulu kocok. Indo Grosir Tul. Belanja bulanan Ido. Keras.